Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga Allah menjadikan pertemuan maghrib ini pertemuan yang berkah bagi kita. Semoga terus bertambah ilmu disertai dengan buahnya dan kemanfaatannya. Semakin bertambah iman kita kokoh, kuat, disertai lahirnya amal-amal saleh. Dan tak kalah pentingnya berharap mudah-mudahan Allah senantiasa mengeratkan tali ukhuwah Islam di antara kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah. Kita maghrib dan habis subuh. Meskipun sudah bulan dan saya sampaikan taqabbalallahu minna. Semoga Allah menerima seluruh rangkaian amal-amal ibadah di Ramadan yang sudah dilalui. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menambah ketakwaan dan memanjangkan usia kita disertai kesehatan sehingga bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Amin. Bapak sekalian, malam ini materi saka ingat saka hayat bawahnya ya. Saya ingin sampaikan satu hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan penjelasannya oleh nanti dalam Tawdihul Ahkam, diantaranya Ibadatul Ahkam ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ma'ana qasad shadaqatun min mali. Ma'ana qasad tidak mengurangi shadaqatun shadaqah min mali dari harta. Harta tidak berkurang karena shadaqah. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin wa ma zada, dan tidaklah menambah Allah 'abdan kepada seorang hamba bi afwin disebabkan pemaaf, sifat maaf pemaaf, illa izan kecuali kemuliaan. Orang yang memiliki sifat pemaaf, suka memaafkan orang lain, akan semakin bertambah mulia. Wa ma tawadha'a, dan tidaklah tawadu ahadun seseorang lillah semata-mata karena Allah, illa kecuali rafa'ahu Allah Ta'ala, Allah meninggikan derajat kepadanya. Tawadu meninggikan derajat, sedekah tidak berkurang harta, pemaaf semakin bertambah mulia. Jadi ada 3 materi. Suaranya jelas kan? Kita lihat kita. Bagian yang pertama, mana qasad shadaqatun min mali wa hadza yashmulu salasata ma'ani. Pernyataan harta tidak berkurang dikarenakan sedekah itu memiliki 3 makna. Yang pertama, Allah Ta'ala yumni al-mala wa yuzakkihi wa yubariku bihi. Allah mengembangkan harta
membersihkan harta dan memberkahinya. Jadi makna tidak berkurang karena sedekah itu, ini yang pertama berbicara tentang berkah, keberkahan. Bisa jadi secara lahiriah harta sedikit, tetapi dari yang sedikit itu memunculkan berkah yang banyak. Ayat itu Pak, harta loba tapi jadi musibah. Halo? Mending sehat seetik duit, mending kering loba duit. Sangat kawan kuliah. Jadi yang pertama, ketika kita bersedekah maka akan dapat keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dan fihi al-afat, Allah akan menolak dikarenakan amalan kita ini al-afat, bahaya-bahaya gitu ya, musibah. Maka kita temukan juga hadis yang lain, as-shadaqatu tarfa'ul, sedekah itu bisa mencegah mana begitu, bertambah berkah dan bisa selamat dari barang. Dan juga barokah ini bisa makna hissiyah, bisa juga makna maknawiyah. Jadi yang pertama, kalau kita bersedekah, pembahasannya berkenaan dengan kualitas harta yang kita dapatkan disebabkan sedekah yang kita lakukan. Ya, saya yakin orang mah penting mah barokah meskipun loba. Jadi yang penting mah barokah meskipun loba. Yang penting mah berkualitas meskipun banyak. Maka Bapak sekalian, yang pertama ini ketika kita melakukan amalan sedekah, infak, wakaf, terus terkadang hitung-hitungan gitu, terkadang hitung-hitungnya. Karena bisa keberkahan itu bisa jadi karena sedekah kita diselamatkan dari tabrakan. Karena sedekah kita jadi mudah disembuhkan. Karena sedekah ternyata anak kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu. Karena sedekah ternyata anak kita diberi kemudahan dalam berusaha. Karena anak soleh, anak sukses itu pun bagian dari keberkahan yang Allah berikan bagi orang tua. Saya jadi ingat kisahnya Bapak sekalian. Jadi ada kisah teman itu, ada seorang bapak-bapak yang pekerjaan di kampung paling bertani, tapi luar biasa dia perhatian dengan pendidikan. Meskipun tidak banyak, dia ikut bersedekah untuk pesantren, untuk pendidikan. Dan dia bercita-cita bahwa anaknya suatu saat harus bisa pesantren. Ketika anak masa pesantren keluar dari sekolah, pada Allah si bapak ini meninggal. Ekonomi tidak ekonomi yang bagus. Maka ketika keinginan sang ayah, keinginan sang suami si anak pesantren, istri rada angkat-angkat. Kenapa? Karena orang tidak punya untuk biaya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya ngobrol pihak pesantren sini aja. Karena melihat kebaikan dari sang bapak tadi, tidak banyak kebaikannya, sedekahnya tidak banyak. Yang namanya juga sedekah dari orang yang tidak punya. Nah, Bapak sekalian, ketika pagi diterima dengan tidak dibebankan biaya, pada siang hari itu ada temannya pengelola pesantren yang lapor. Saya ingin menyantuni anak yatim. Ada anak yatim tidak? Begitu. Saya ingin menyantuni anak yatim. Ada anak yatim tidak? Kalau ada, saya mau ambil satu. Pembiayaan pesantrennya saya yang bayar. Coba. Ya?
Biaya pesantren saat itu di kampungnya cuma 350. Apa kata temannya? Cukup deh sebulan 750. Nah, jadi Bapak sekalian, nah, yang pertama ini, dan saya termasuk yang meyakini berkah itu ada. Berkah itu apa? Kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah urusan-urusan kita dalam kebaikan. Harta semua semakin membuat kita jadi soleh, ilmu semakin membuat kita jadi baik, itu berkah. Ya, jadi luar biasa. Pagi diterima oleh pihak pesantren, siang ada yang menjamin untuk membiayai. Nah, ini jangan dilihat saat itu, tapi lihat apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, maka ini yang pertama. Masing yakin gitu, kalau ya, termasuk kita punya ilmu, kita punya harta, bukan masalah datnya harta, bukan masalah banyaknya ilmu, tapi keberkahan apa yang kita dapatkan dari harta dan ilmu. Jabatan bukan masalah sudah dapat apa dengan dunia yang kita dapatkan dari jabatan, tapi keberkahan dari jabatan yang kita duduki. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, an-thawab al-hasil min as-sadaqah jabara naqsa ainiha. Sesungguhnya pahala yang dihasilkan dari sedekah itu menjadi pengganti berkurangnya harta yang disedekahkan. Jadi makna yang kedua itu berkenaan dengan pahala. Karena tidak mungkin satu amal dibiarkan oleh Allah tanpa dibalas. Maka harta lahiriah bisa jadi berkurang, tapi kita meyakini tidak ada satupun yang tidak dicatat dan kelak tidak dibalas. Maka harta sepertinya berkurang, tapi kita memiliki investasi untuk kehidupan akhirat dari sedekah yang kita lakukan. Bahkan orang-orang yang baru pergi dari dunia menuju barzakh, di antara penyesalannya apa? Sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, seandainya Kau beri aku waktu yang sebentar saja bisa kembali, maka fa asaddaq, aku akan bersedekah. Ini menunjukkan Bapak sekalian, yang pertama, begitu hebatnya pahala sedekah. Bahkan kalau kita di akhirat bakal bernaung di bawah sedekah-sedekah. Yang kedua, karena memang kecintaan kita terhadap harta kadang-kadang membuat kita jadi kikir sehingga tidak melakukan sedekah. Jadi penyesalannya. Fa'as sodaqa wa akum minas solihin. Itu obrolannya gitu. Dan segala teh hari kamari di dunia adalah nampak ya. Ayo nabi supaya kekal ngomong sedekah. Ya, sekali lagi, ini karena melihat kedudukan yang luar biasa amal dari sedekah. Yang kedua, karena memang ternyata sifat manusia innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massahu khairu manua. Kalau dicoba itu suka berkeluh kesah, kalau segala ada jadi kikir. Ya, sama manusia lain bapak lain. Ya, betul kesindiran ya teman manusia lain bapak manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang untuk sedekah zakat itu tidak menggunakan secara sok-sokan merek sedekah, sok-sokan merek infak, sok-sokan merek zakat gitu. Tapi kadang-kadang menggunakan siapa yang mau meminjamkan kepadaku. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. So, sana orang pinjamkan ke kami. Kenapa? Allah tahu. Allah menyimpan. Orang diminta terhese, tapi lamun diinjeman mah mendingan. Karena pikirannya lamun diinjeman ke bakil bakal balik teh. Lamun dibentak malah balik teh. Saya jamin lah. So, Pak, Bapak nggak Tuhan motor. Saya minta motornya. Mau dibeli kan?
Tapi lamun bapak, saya pinjam motornya ada ke Payun, menit kayak kadia dari, gara-gara berbeda pinjam mah, kembali deh. Nah, jadi bapak sekalian, yang kedua berbicara tentang pahala, gitu ya, berbicara tentang pahala. Jadi apa yang sudah kita keluarkan itu tidak akan sia-sia, pasti akan menjadi pahala bagi kita. Kali-kali mah bapak sekalian, tong sadaya dibalas di dunia, bisa di akhirat miskin. Gitu. Jadi tong mikiran teh. Terus saya wani biro, sehingga tuh kali-kali memikir yang hirup saling lagi. Ya, karena kita ini dibatasi waktu, dan ini adalah saat untuk berbekal diri ketika kita sudah akhir waktu, sudah selesai waktu. Jadi tong segala perlu dihitung dengan dunia. Ya. Berarti sing paham dah dunia mah bukan tempat balasan. Tetap tong aneh. Anu hade dibalas goreng dibalas hade, anu jujur malah dihilangkan, yang tukang bohong malah diangkat-angkat. Dunia, karena dunia itu tempat beramal. Yang jujur, maka dunia ini tempat untuk menyebarkan dan menegakkan kejujuran. Ya, yang senang dengan adil, maka dunia ini tempat menegakkan keadilan, menyebarkan keadilan, menjauhkan orang-orang dari kezaliman. Belum tentu yang menegakkan kebenaran lalu kemudian dapat menghargai. Belum tentu yang kemudian memberikan kebaikan mendapatkan penghormatan. Itu di dunia. Tapi pasti setiap amal kita di akhirat itu mau bertukar. Namun di dunia bisa bertukar? Bisa. Ya, akhirat mau. Hakimna Allah langsung alaihissallahu bi ahkamil hakim. Geus kudu aya bukti di akhirat. Karena apa yang ada pada diri kita itu yang akan jadi dalil bukti akan perbuatan-perbuatan kita. Namun di dunia yang penting mah aya bukti. Harus tuh bisa tuh jalan masalah jadi benar gara-gara aya bukti. Bisa. Sok mana bukti? Ya, maka bisa jadi orang yang punya tanahnya jadi milik orang lain ketika surat-suratnya atas nama orang lain. Itu dunia. Jadi yang kedua, sedekah kita tidak mengurangi harta, melainkan dari sedekah itu akan menjadikan pahala kelak di akhirat. Ya, Allah akan balas dengan kebaikan di akhirat. Yang ketiga, Allah Ta'ala yukhliquha bi'audiluhu bihi ada penasilman bal rubama zadatuhu. Allah akan menggantinya, bahkan bisa jadi bertambah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhliquh. Jadi apa yang sudah kita infakkan itu fa huwa yukhliquh, maka Allah akan menggantinya. Jadi upamina ieu mah di dunia itu Allah diberi. Bahkan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Al-Baqarah ayat 245. Nah, hanya kalau berbentuk hissi lalu dibalas lagi dengan hissi, Bapak sekalian, ya mudah-mudahan tidak sederhana pikirannya. Saya infak 100.000 kayak jantan 1 juta. Apa? Saya infak 100.000 kayak jantan seberapa? 700 juta. Enggak gitu. Karena bisa jadi 700 juta teh ku Allah ternyata ayat tetangga motor nanti dipakai, sampai pakai lah. Ya bisa rusak daripada hisab. Kok jangan kamu coba? Mungkin kan? Saya sedia amat lah ya, ini bisa ketika biasa pengajian kemudian infak, dia teh infak teh yang salit paling salit atau infak kadang-kadang ke infak. Suatu hari infaknya paling besar, gitu ya. Tapi geus infak teh saya teh jadi telat bae gitu. Perjalanan jauh ternyata
diteliti sama teman-temannya. Infak paling besar malam itu eta teh gara-gara ngajual sepeda, saking hayang infak gara gede. Nah, teman-temannya pas ningali, oh coba jauh sepeda model dijual, apa yang terjadi? Bagi Allah mudah menggerakkan. Dan saja nama jalan barokah. Sebetulnya pemilik motor pikir coba kan gitu. Tapi di pikirannya kan tidak berharap motor. Dia berharap ingin mempersembahkan infak terbaik. Selama ini saya paling kecil, saya suatu saat ingin yang paling besar. Saya ingin yang terbaik ini. Akhirnya yang terjadi teman-temannya potongan pemilik motor, sepeda dipakai sodako, lahir motor. Tapi tong sederhananya mikirnya, so kali ke motor, jadi mobil, motor lewat, mobil ternyata. Ikhlas itu luar biasa. Tapi kalau nggak ada ikhlas, hati-hati kecewa. Kami alumni itu kan sok senang, lalu guys nonton, guys panen, mereka kiai datang. Ingat ya yang cerita alumni boga kebun saati belakang sampul. Terus pas panen ngampelan kiai nyuhunkeun doa, ieu mah abdi pingat geus panen merek sampul. Nah, kiai itu ya tidak mau kalau orang asing kemudian dia berlalu tanpa membawa. Makanya datang ibu ayah nama, kita ayah ayam kayak tadi mereka ayam itu sopir lah ayam bikin sampai jadi ayam. Babaturan istimewa kritik Pak Kiai. Nah, itu mau ayam jadi Pak Kiai. Itu merek nama, merek sampul. Pikiran teh sampo jadi ayam, jika roti jadi domba, ya kan? Akhirnya yang masih yang lebih baik datang. Kenapa? Tadinya habis rusak, habis terlibat habis logikana nambah dunia ini. Maka ketika ngasih ke Pak Kiai, bilang Pak Kiai, ibu ayah naon, habis bayar guna naon, kayak tadi si ujang merek sampul, akhirnya negara gitu, tak ada sing tiga bayang. Kalau saya kan biasa lemah kompromi gitu. Karena tiga hal ini kita butuhkan. Keberkahan dari harta kita dibutuhkan, harta jadi bersih, jadi berkah, melahirkan banyak kebaikan. Lalu yang kedua, sedekah melahirkan pahala, karena kita juga meyakini akan ada hari di mana kita meninggal dan hari kebangkitan kita. Yang ketiga, Allah diganti, dan memang hayang diganti oke. Bahkan ada gerakan subuh sedekah itu, karena di tiap pagi ada dua malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah ganti orang yang berinfak. Cek malaikat nu infak ganti ya. Cek jadi Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah jangan nahan tidak mau berinfak, hancurkan, lengitkan, berek penyakit senang beak tadi pakai berobat. Alhamdulillah ini. So, badai kemana? Badai digantian, badai dilengitkan. Digantian, tapi orang nahan terinfak. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah menginfakkan. Maka kan ada gerakan infak subuh itu karena berdasarkan hadis tadi. Di pagi mulai dengan infak. Ya, lamun tukang masjid atau nyian we yang celengan di imahnya, kayak geus loba bikin tukang masjid. Kade entong subuh di asupan, duha di bolongan. Subuh di asupan di luhur, ada pas duha. Dicopot deui di handap. Bolongan. Mal kayak didianya
Yang kedua, Bapak sekalian, mazalullahu 'abdan bi afin illa izza. Ini fihi al-hasu al-afi anil muslim. Dorongan untuk memaafkan terhadap orang yang berbuat salah. Dorongan wa adami muzazatihi ala isaatihi, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Maka kita diajarkan idfa billati hiya ahsan. Wa in kanat jaizan, meskipun kita boleh membalas tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Enggak sih, tapi tidak boleh berlebih. Jangan melebihi apa yang dilakukan. Kalau membalas yang setimpal itu, tetapi yang lebih baik adalah memaafkan. Maka bahasanya lakin al-af, memaafkan itu lebih baik. Memiliki lahu maqamun kabirun indallah wa inda khalqihi. Memiliki maqam yang besar di sisi Allah dan di sisi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah tentu akan melahirkan fa innallaha yuhibbu, Allah akan mencintai. Ya, Allah itu memiliki nama al-afwu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Allah juga mencintai orang-orang yang memiliki sikap pemaaf. Ya. Kalau Allah sudah mencintai, maka Allah akan menyeru malaikat Jibril, makhluk yang di langit, cintai dia. Lalu makhluk yang di langit menyeru kepada di bumi, cintai dia. Ya, jadi semoga Allah memberikan kelapangan hati untuk bisa memaafkan, ya, untuk bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Ya minimal Bapak lamun bisa hati lapang, minimal jaga jangan sampai marah. Jadi lamun aya orang berbuat salah, jangan sampai kita tanggapi dengan sebuah kemarahan. Karena tidak marah pun termasuk amalan luar biasa. Maka ketika sahabat, ya Rasul, wasiati aku. Apa kata Rasul? Jangan marah. Ya Rasul, ausini, wasiati aku, jangan marah. Jangan marah. Bahkan di hadis yang lain, jangan marah. Falakal jannah, bagimu surga. Orang yang mampu marah lalu diam tahan, maka Allah akan panggil di depan para pembesar-pembesar makhluk dan silahkan memilih bidadari yang disukai. So, mending ngambek, mending bidadari. Ya, jadi tapi Bapak sekalian, yang namanya nahan marah ya memang masih kena butuh perjuangan. Lamun hoyong bebas, lamun hoyong tidak ada beban, lamun hoyong tenang, bari bahagia, naik level naon jadi pemaaf. Wis tong dipikiran kegorengan maaf. Itu akan lebih sehat. Tapi lamun masih nyimpen dendam, disimpan, itu sih ditumpahkan mana disimpan. Capek. Ya, tetap no lampung sehat, lampung bahagia mah bebas. Kali-kali sibukkan dengan kebaikan, jangan sibuk hanya melihat kekurangan. Saya yakin sebagaimana orang lain berbuat salah, kita pun tidak dijamin selamanya benar. Harus tidak? Kita juga tidak dijamin, tidak maksud terus-terusan benar. Bisa jadi kita juga ada salah. Sebagaimana kita ingin dimaafkan ketika ada salah, maka jadilah orang yang memaafkan jika orang lain salah. Contoh hebat itu Rasulullah ketika dilempari sampai lupa berdarah di Taif, maka datang malaikat menawarkan diri untuk mengangkat gunung ditimpakan ke orang-orang Taif. Kata Rasul, enggak, bukan. Tapi apa yang dikatakan Rasul? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini lebih hebat lagi. Ini mah sudah istighfar. Ya, yang pertama mahanya saya maafkan, tapi mau berikut nama bukan hanya maafkan, tapi memintakan ampunan bagi orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Oh, pasal
Dengan senang ternyata mesti agak panggil sebab kata ya Allah ampuni dia soleh sing loba rezeki dia asal gitu. Ya kan? Jadi kan levelnya lebih tinggi lagi gitu. Ya, dimulai dasarnya membalas yang setimpal maka, tapi menahan marah langsung saya. Ada yang langsung saya deh memaafkan. Ada yang jauh lebih saya deh memintakan ampun, mendoakan memintakan ampun. Apa? Dan sebetulnya malah teori namanya ketika kita mendoakan orang lain yang diuntungkan itu kita sendiri, bukan orang lain yang diuntungkan. Ya, Rasulullah kan gitu. Orang yang menghina, orang yang kemudian melempari sampai terluka, tapi bahasanya Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkan ya Allah, ampuni ya kaumku, mereka belum tahu. Gitu. Ya, ini yang kedua. Jadi sedangkan di hadapan manusia sekalian, orang-orang yang pemaaf itu pasti akan disudahkan, memiliki kedudukan yang tinggi. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan, orang yang berbuat baik, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Wala man sabara wa ghafara. Jika bagi orang yang sabar, wala man sabara, benar-benar yang sabar, wa ghafara dan memaafkan, inna dzalika min azmil umur. Itu termasuk hal keutamaan yang diwajibkan. Jadi bahasanya sabar, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Kalau bisa, ghafar, memaafkan. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Jika kalian sabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ini yang kedua. Jadi minta kepada Allah kelapangan hati, kebersihan jiwa, sehingga ya tidak memandang orang itu hanya keburukan saja, lalu membuat kita jadi sakit hati. Kunaon nyeri hati karena mau ditinggalin goreng. Kunaon gagal karena mau ditinggalin goreng. Sok kali-kali mau ditinggalin teh hade kan. Coba kan hade kumaha. Lamun ningali ka hade kan hade kumaha. Senang bahagia. Nah berarti kesibukan kita kalau ingin bahagia jangan melihat keburukan. Lain salah ulang ningali. Dan nggak mungkin ada orang lain sempurna, nggak mungkin manusia sempurna. Sasoleh-solehna pasti lamun ditayangan dikorek kagorengan aya kagorengan. Sasoleh-solehna orang pasti ketika dikorek ada celah untuk disalahkan. Gitu. Ya, jadi membuat bahagia teh batur atau kurang? Kurang. Kamu yang bahagia, tong loba ningali kagorengan kan ngajantankeun kebahagiaan. Tapi kasayang ngajantankeun. Jadi wihan no jadi hati enak teh batur atau kurang? Nah jadi hati enak teh gara-gara batur atau gara-gara kurang? Kurang. Betul setan. Pak, kalau ningali murang kali kurang ditinggali kegorengan anak sok bawa anak. Ambak kan. Tapi lamun ditinggali keadaan anak, alhamdulillah. Ya. Baik. Apa? Ya, jadi lamun yang menjadi hati bahagia, lihat kebaikan. ya. Tapi mau lihat kebaikan atau menghadap bahagia. Mau lihat kebaikan. Kalau kita tidak memiliki jiwa mendoakan kebaikan. Yang kedua, menit. Bagian yang terakhir, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'allahu ta'ala. Tidaklah seseorang tawadu karena Allah. Karena bisa jadi ada orang yang tawadu bukan karena Allah. Dia merendahkan, mengagungkan sesuatu bukan karena Allah, bukan karena yang Allah perintahkan. Seperti ada orang yang dia lebih mengagungkan orang kaya karena kekayaannya,
Dia lebih menghormati pejabat karena jabatannya. Padahal kita diberi arahan, kita memuliakan orang itu Bapak sekalian, satu karena usia. Dia lebih tua dari kita, maka kata Rasul, bukan bagian dari kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari kami. Jadi kita menghormati itu pada yang lebih tua karena tuntutan agama. Kita diperintahkan sama Rasul. Yang kedua, karena ilmu. Kita diperintahkan untuk menghormati orang-orang yang apalagi Allah sudah meninggikan derajat orang. Dan sulit mendapatkan ilmu kalau kitanya sombong terhadap orang yang berilmu. Yang ketiga, karena amal soleh. Jadi kita menghargai, menghormati orang itu karena tiga hal tadi. Karena ilmu, karena usia, karena amal soleh. Nah, punten, mungkin nggak ada orang yang karena kekayaan lalu menghinakan diri di hadapan orang kaya, padahal tahu kelakuan tidak dibenari ya dari cermin. Mungkin ada orang yang kemudian menghormati, menyanjung-nyanjung karena dia sedang punya jabatan, padahal dia tahu dia bukan orang soleh. Mungkin tidak? Begitu. Ya, nah kita tidak diajarkan demikian. Kita diajarkan tawadu. Barang siapa yang tawadu karena Allah, bukan tadi karena kepada pejabat, bukan karena kepada orang yang lebih kaya, bukan karena dia punya kekuasaan, tapi betul-betul karena Allah. Maka janji Rasulullah, Allah akan meninggikan. Tawadu ini sederhananya Bapak sekalian, menampakkan kehinaan kita di hadapan kebenaran, menerima kebenaran dan menerima ahli kebenaran tanpa melihat siapa dia. Ya, maka kita menerima kebenaran dari siapapun tanpa melihat siapa yang berbicara. Maka kita ambil ungkapan uzur makila wala tanzur man qala. Lihat, perhatikan apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau sudah siapa yang mengatakan, nanti bakal mudah timbul kultus nanti. Maka kalaupun salah dibenarkan, kalaupun jelek dibaikkan. Itu kalau sudah putus. Ya, maka bagaimana Imam Abu Hanifah hanya diingatkan oleh anak kecil, dia nangis ketika pakai semacam lompat, takut terpleset, takut hati-hati bisa jatuh. Tapi tidak disangka si anak itu. Tuan Abu Hanifah, ya, hati-hati tuannya dengan lisan Tuhan, jangan sampai terpleset. Nangis hanya oleh anak kecil. Ya, jadi tawadu itu menerima kebenaran tanpa melihat siapa yang benar. Jangan dibatasi kebenaran itu dengan organisasi, jangan dibatasi kebenaran dengan madhab. Islam itu luas. Organisasi butuh, madhab butuh karena untuk memudahkan pemahaman. Organisasi butuh untuk berjamaah. Tapi jangan dibatasi kebenaran hanya dari satu. Ya, maka keluasan Islam jangan dipersempit dengan pemahaman seperti itu. Kita ambil dari manapun, siapapun, asalkan berupa kebenaran. Yang kedua, tawadu itu Bapak sekalian tidak merasa lebih baik dari orang lain. Maka bagaimana Syaikhul Ghazali mengajarkan, kalau lihat yang tua dia lebih baik karena amal solehnya lebih banyak, sholatnya berarti lebih banyak daripada saya yang masih muda. Lihat yang muda dia lebih baik karena maksiatnya lebih sedikit, saya lebih tua berarti saya salahnya lebih lompat. Ketika melihat yang bodoh, dia lebih baik. Jangan-jangan dia melakukan kesalahan dengan kebodohannya. Saya mah tahu amalnya salah wae. Ya, jadi tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ya, dan saya pikir itu akan lebih hati-hati. Ya. Sampai ketika melihat orang yang belum berakidah Islam saja, jangan-jangan nanti dia lebih baik dari saya. Kalau Allah ganti, Allah ubah, saya mukmin, nanti dirubah jadi kafir. Dia kafir, nanti dirubah jadi mukmin. Terus hati-hati. Begitu. Ini tawadu. Jadi sederhananya Bapak sekalian,
bagaimana kita ini tunduk terhadap kebenaran, lalu kemudian menerima kebenaran tanpa melihat siapa yang mengatakan. Yang kedua, jangan merasa lebih baik dari orang. Ya, makai mobil halus, baik, duit manehanana, mengarasakan manehanana. Namun bapak boga duit yang beli mobil halus, sok beda nyari badan untuk rasa kebahagiaan. Ya kan? Tapi tong bagi kaya, terus we makai mobil, ningali we kana butut mobil na butut. Nah, geus ngabanding-bandingkeun nah ya. Dilarang teh make sarung nu harga 15 juta. Dilarang. Tarik boga duit. Tapi lamun kemudian ke salat tidak perlu dipakai. Nah itu sudah mulai. Karena ternyata sadaya nunggu Allah dipastikan itu bisa jadi salah menggelincirkan kita, hilang tawadhu, muncul kesombongan. Baik teman sekalian, tilunya hiji sedekah. Apa yang didapatkan? Jangan takut harta berkurang. Pertama keberkahan, dapat pahala nanti di akhirat, lalu Allah ganti yang lebih banyak. Ya, yang kedua, pemaaf, Allah akan tinggikan derajat. Ya, pemaaf Allah akan beri kemuliaan. Jadi pemaaf, karena saya yakin orang di mata Allah dapat pahala, lalu Allah mencintai begitu. Lalu di mata manusia, orang yang berbuat salah ketika dimaafkan itu matanya dia akan menghormati dia luar biasa. Orang pemaaf itu memiliki kedudukan di dalam hati yang luar biasa. Ya, jadi pemaaf melahirkan kemuliaan. Terakhir tawadhu melahirkan ketinggian derajat. Ya, Bapak kudu cek batur kieu nya, lain cek urang kieu cek batur kieu. Halo? Cing, Pak ari nu sombong cek Bapak kumaha? Kieu atau kieu? Nu sombong cek Bapak kieu atau kieu? Lamun jangan sombong manehanana kieu cek manehna, tapi cek batur merasa tinggi, ternyata orang-orang lain dihinakan. Tapi orang yang tawadhu cek manehanana biasa-biasa, tegadunana tapi cek batur luar biasa. Gitu ya. Jadi jadilah kita di hadapan diri kita kecil, tapi di hadapan orang lain besar. Tong dibalik, cek kurang gede, cek batur berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.